antara keduanya terlihat ada perang dingin yang sedang terjadi. Timnas Indonesia bentrok Timnas Vietnam, media Vietnam komentari laga tersebut. Pada pertandingan Jumat sore, Timnas Indonesia ditahan imbang Timnas Vietnam, pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022, di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam pertandingan tersebut Timnas Indonesia, berhasil menciptakan 8 peluang, dibandingkan Timnas Vietnam, yang hanya bisa menciptakan 2 peluang saja. Setelah laga usai, media Vietnam Zing News mengomentari pertandingan tersebut. Zing News menuliskan bahwa Timnas Vietnam masih beruntung tidak kalah dari Timnas Indonesia, yang bermain baik pada pertandingan Jumat sore itu. Tidak kalah, pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022, di kandang lawan, adalah keberuntungan buat Vietnam. Sebab, Timnas Indonesia bermain istimewa, meski gagal mencetak gol, menurut Zing News. Shin Tae-yong memastikan bahwa Timnas Indonesia tidak gentar menghadapi Timnas Vietnam di kandangnya. Dalam pertandingan semifinal leg kedua, antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam, yang akan berlangsung di My Dinh Stadium, pada Senin tanggal 9 Januari 2023, pelatih Shin Tae-yong mengatakan bahwa para pemain skuad Garuda Indonesia tidak akan gentar meskipun harus bermain di kandang lawan, pada pertemuan leg kedua Piala AFF 2022. Shin Tae-yong juga meyakinkan kepada para pecinta sepak bola Indonesia, tidak perlu mengkhawatirkan kualitas dan mental Timnas Indonesia saat ini, karena menurutnya kualitas Timnas sekarang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalian perlu tahu, Timnas Indonesia saat ini bukanlah seperti yang dulu. Secara mental dan fisik, semuanya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi, tidak perlu khawatir nanti bermain di kandang Vietnam, tegas Shin Tae-yong. Usai pertandingan, ada momen panas antara pelatih Shin Tae-yong dan pelatih Vietnam, Park Hang-seo. Pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo, yang tidak mau dan menolak jabat tangan dari pelatih Shin Tae-yong, usai laga semifinal Piala AFF 2022, membuat pelatih Shin Tae-yong merasa bingung dengan sikap yang ditunjukkan oleh pelatih Timnas Vietnam tersebut. Tampaknya rivalitas antara Timnas Indonesia dengan Timnas Vietnam, berdampak juga kepada kedua pelatih asal Korea Selatan itu, antara keduanya terlihat ada perang dingin yang sedang terjadi. Shin Tae-yong enggan menjawab persoalan yang terjadi antara mereka, sama halnya dengan pelatih Park Hang-seo, yang juga tidak mau membahas masalah tersebut. Ini urusan pribadi. Mengapa Anda mempertanyakan itu di sini? Tegas Park Hang-seo. Presiden Jokowi kembali menonton langsung Timnas Indonesia pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat, tanggal 6 Januari 2023, antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam, yang berkesudahan dengan hasil akhir 0-0. Pertandingan tersebut ditonton langsung oleh Presiden Joko Widodo. Walaupun hanya bermain imbang, Presiden Jokowi merasa sangat terhibur dengan penampilan skuad Garuda. Presiden Jokowi juga berharap Timnas Indonesia bisa bermain lebih baik lagi pada leg kedua, yang berlangsung di My Dinh Stadium, Vietnam, untuk menjaga asa menuju final Piala AFF 2022. Laga semifinal leg pertama Piala AFF malam ini begitu seru. Saya menontonnya dengan tegang, meski cukup menikmati, tulis Joko Widodo di akun Instagram pribadinya. Gelandang Vietnam menyebut Timnas Indonesia merupakan tim yang sulit dikalahkan. Setelah pertandingan melawan Timnas Indonesia, pemain Vietnam yang berposisi sebagai gelandang, Bui Tien Dung, menyatakan bahwa skuad Garuda merupakan salah satu tim yang sulit ditaklukkan di Piala AFF 2022. Pertandingan yang berakhir sama kuat, dengan skor akhir 0-0 itu, ternyata sangat menyulitkan bagi Timnas Vietnam, karena anak asuh Shin Tae-yong mampu membuat strategi yang diterapkan pelatih Vietnam menjadi tak terkendali, apalagi Timnas Garuda bermain di kandang sendiri.
benar-benar membuat pertahanan timnas Vietnam bekerja keras pada pertandingan tersebut. Dalam pertandingan ini, seluruh tim bekerja keras, terutama pertahanan. Tandang tidak mudah tetapi para pemain Vietnam telah melakukannya dengan baik, kata Bui Tiendung, dilansir dari The Tao 24/7. Dukung dan doakan perjuangan timnas Indonesia untuk bisa membawa Piala AFF 2022 ke tanah air untuk pertama kalinya. Bravo Indonesia!